Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Zilfa Wardani dengan NIM 64221733. Di video kali ini saya ingin menjelaskan perhitungan SPSS tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi. Dengan judul penelitian, brand image, dan promosi digital terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Di sini saya sudah mempunyai data sebanyak 107 pada data view. Selanjutnya untuk variabel view, di sini saya mempunyai 3 variabel. Yang pertama X1 yaitu brand image, X2 yaitu promosi digital, dan variabel Y yaitu keputusan pembelian produk Wardah. Selanjutnya untuk validitas, kita bisa pilih analyze, correlate, bivariate. Dan untuk variabel di kolom kiri, kita blok semua, lalu kita pindahkan ke kolom kanan. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasilnya. Dan untuk pembahasan uji validitas, di sini yang untuk mengetahui data tersebut valid atau tidaknya, bisa kita ketahui dengan jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak valid. Selanjutnya untuk mencari tahu R hitung, di sini bisa dengan N atau jumlah responden kurang 2. Jumlah responden yaitu sebesar 107 dikurang 2, maka hasilnya 105. Di sini dapat kita lihat pada baris 105, yaitu sebesar 0,190. Dan untuk R hitungnya, saya ambil contoh 1 pada total XY, yaitu sebesar 0,622. Maka dapat kita ketahui jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka pada uji validitas ini menunjukkan bahwa data sudah valid. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, kita bisa pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu kita bisa masukkan total X1 ke kolom kanan, selanjutnya total X2 dan total Y. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasilnya. Untuk pembahasan uji reliabilitas, di sini jika cross-spec alpha lebih besar daripada 0,60, maka penelitian dinyatakan reliable. Dan jika cross-spec alpha lebih kecil daripada 0,60, maka penelitian dinyatakan tidak reliable. Di sini bisa kita lihat cross-spec alfanya sebesar 0,749. Maka dinyatakan jika cross-spec alpha lebih besar daripada 0,60 dengan arti lain bahwa penelitian ini dinyatakan reliable. Selanjutnya, untuk uji korelasi kita bisa pilih Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu di sini kita masukkan total X1, total X2, dan total Y ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini terdapat pembahasan tentang uji korelasi. Dapat kita ketahui bahwa X1 yaitu brand image, X2 yaitu promosi digital, Y yaitu keputusan pembelian produk Wardah, dan R tabel sebesar 0,190. Selanjutnya ada hipotesis pertama atau X1 yaitu brand image. Di sini dapat kita ketahui jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya tidak ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Di sini dapat kita ketahui bahwa R hitungnya sebesar 0,643.
yang mana artinya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Selanjutnya, di sini terdapat hipotesis 2 atau X2 yaitu promosi digital. Di sini dapat kita ketahui jika R hitungnya sebesar 0,529, yang mana berarti R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara promosi digital terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Dengan kesimpulannya, yaitu berarti kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan kuat antara X1 atau brand image dan X2 atau promosi digital terhadap Y atau keputusan pembelian produk Wardah. Selanjutnya untuk uji regresi, di sini kita bisa pilih analyze, regression, lalu linear. Dan untuk total Y kita masukkan ke kolom independen, total X1 ke independen, total X2 ke independen. Lalu kita klik statistik. Kita checklist model fit, R square, descriptive, part and partial, lalu collide. Lalu kita klik continue. Selanjutnya untuk plots, di sini kita bisa masukkan ekspresi ke kolom Y dan Z-Pred ke kolom X. Lalu kita bisa klik continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk pembahasan uji regresi, yang pertama yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu minus 1,643, yaitu pada baris konstan, ditambah 0,767 pada baris X1, dan ditambah 0,489 pada baris total X2. Di sini terdapat keterangannya, yaitu konstan minus 1,643, artinya X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y diprediksi sebesar 1,643. Selanjutnya, jika X1 naik 1 satuan, maka Y naik 0,767. Dan selanjutnya, jika X2 naik 1 satuan, maka Y naik 0,489. Kesimpulannya yaitu brand image atau X1 maupun promosi digital atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah atau Y. Di antara keduanya, brand image memberi pengaruh paling dominan. Selanjutnya, untuk uji T atau parsial, untuk mencari T tabelnya yaitu N buka kurung K ditambah 1 tutup kurung sama dengan 105 dikurang 3 ditambah 1, maka hasilnya 101. Maka bisa kita lihat pada baris 101, maka di sini T tabel sebesar 1,983. Selanjutnya di sini terdapat hipotesis 1 atau X1 brand image. Di sini kita bisa melihat T hitungnya yaitu sebesar 7,212. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Selanjutnya untuk hipotesis 2 atau X2 yaitu promosi digital. Di sini kita dapat ketahui jika T hitung pada total X2 yaitu sebesar 4,807, yang dimana berarti T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak.
yang artinya promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara X1 atau brand image dan X2 atau promosi digital terhadap Y, yaitu keputusan pembelian produk Wardah. Di sini terdapat uji F atau simultan. Untuk mencari F tabel, kita bisa yang pertama melakukan DF pembilang sama dengan K dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1, maka hasilnya 2. Dan untuk DF penyebutnya, N dikurang K sama dengan 105 dikurang 3 sama dengan hasilnya 102. Maka di sini bisa kita lihat pada baris 102, yaitu sebesar 3,09. Maka dapat kita ketahui nilai F tabel sebesar 3,09. Selanjutnya di sini ada hipotesis uji F. Dapat kita ketahui jika X1 yaitu brand image, X2 yaitu promosi digital, dan untuk mencari F hitungnya, di sini kita sudah mengetahui jika F hitungnya sebesar 56,354, maka dapat kita ketahui jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya brand image dan promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara X1 atau brand image dan X2 atau promosi digital terhadap Y atau keputusan pembelian produk Wardah. Di sini terdapat pembahasan tentang koefisien determinasi, yaitu D sama dengan R square dikali 100%. Di sini R square-nya dapat kita ketahui sebesar 0,520 dikali 100%, maka hasilnya 52%. Maka dapat kita simpulkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama menjelaskan variasi Y sebesar 52%, sementara 48% sisanya disebabkan oleh faktor lain di luar model atau kesalahan acak, misalnya variabel lain yang tidak diteliti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.